Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2571 Kesedihan Benih Iblis. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit, tapi tidak berkata apa-apa. Fu Qingxuang memandang Lin Bai dengan wajah dingin, menunggu jawaban Lin Bai. Pada saat ini, Hu Xiner melihat bahwa perasaan di antara keduanya tidak benar, jadi dia berbisik, "Sayangku, Lin Bai terluka parah sekarang. Dia harus istirahat yang baik. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk Lin Bai untuk menyembuhkan lukanya? Tunggu, dia cederanya lebih baik, mari kita tanyakan lagi," kata Hu Xiner dengan suara rendah. Lin Bai memandang Hu Xiner dengan wajah pucat. Bagaimana bisa penyihir centil berperilaku begitu baik di depan Fu Qingxuang saat ini? Hu Xiner memelototi Lin Bai dengan tajam dan mengertakkan giginya, seolah berkata, "Apa yang kamu lihat? Belum pernah melihat keindahan." Fu Qingxuang menghela nafas tak berdaya, "Bantu dia pergi. Saya ingat ada kota kecil di sekitar sini. Ayo pergi ke sana untuk berkultivasi dulu." Hu Xiner mengangguk dan berkata, "Oke." Segera, Hu Xiner membantu Lin Bai berdiri, dan mereka bertiga pergi bersama-sama terbang melintasi langit. Setengah jam kemudian, mereka bertiga tiba di kota kecil, menemukan penginapan, dan check-in. Ketika Lin Bai tiba di penginapan, dia segera menutup pintu dan mulai merawat lukanya. Lin Bai mengeluarkan ramuan penyembuhan yang tak terhitung jumlahnya dari tas penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya satu persatu untuk menyempurnakan potensi dan memulihkan luka di tubuh. Ketika Lin Bai sedang mundur ke kamarnya untuk menyembuhkan lukanya, setengah bulan berlalu dalam sekejap. Setengah bulan kemudian, Lin Bai, yang telah meminum pil dalam jumlah besar, belum kembali ke kondisi puncaknya, tetapi kekuatannya telah pulih 70% hingga 80%. Pada hari ini, Lin Bai bangun dari kamarnya. Meskipun cedera Lin Bai pulih dengan baik, Lin Bai tidak senang sama sekali. Karena Lin Bai memikirkan benih iblis. "Ketika saya berada di jalur Kunsu, saya mengenakan jubah Dewa Darah, dan benih iblis juga mekar. Pria yang saya lihat saat itu yang tampak persis seperti saya seharusnya adalah benih iblis." Sosok yang berubah. Lin Bai berkata dengan lembut, mengulurkan tangan dan menyentuh matanya. "Benih iblis telah banyak membantu saya selama ini. Mereka telah membantu saya melarikan diri dari kematian berkali-kali. Tetapi seiring dengan pertumbuhan budidaya saya, semakin banyak orang yang mengatakan kepada saya bahwa benih iblis lebih berbahaya bagi para pejuang daripada membantu. Jahat di Pulau Naga, senior naga memberitahuku sesaat sebelum kematiannya bahwa sebelum memasuki Tao, yang terbaik adalah memotong benih iblis. Jika setelah memasuki Tao, benih iblis bergantung padanya, akan ada masalah yang tak ada habisnya." Lin Bai memikirkan naga jahat. Apa yang terjadi di pulau itu? Tetapi setiap kali benih iblis itu mekar, aku merasa benih itu bertahan semakin lama, dan semakin di luar kendaliku. Keinginanku untuk membunuh menjadi semakin kuat. Dan kali ini, yang membuatku tidak mampu melakukannya. Melihat dunia dengan jelas. Saat pria itu muncul, aku merasa dunia menjadi kabur di depan mataku, dan pada akhirnya malah gelap gulita. Dan saat pria itu berjalan ke arahku, aku merasakan itu selama saat dia pergi. Jika dia memasuki tubuhku, aku akan sepenuhnya menjadi mainan di telapak tangannya. Apakah ini karena aku telah menembus ranah kultivasi? Aku telah menerobos ke ranah kematian dan kesulitan, jadi spesies iblis menjadi semakin makmur. Wajah Lin Bai serius, dan dia terus-menerus memikirkan kelebihan dan kekurangan spesies iblis. Menurut apa yang dikatakan pria itu, benih iblis itu dipelihara oleh aura pembunuh, kemarahan, kebencian, dan kebencian di dalam tubuh prajurit itu. Dan ketika benih iblis berikutnya mekar dan pria itu muncul lagi, aku khawatir dia akan melakukannya. Akan lebih mudah mengendalikan tubuhku. Mungkin lain kali, bunga ajaib tidak akan layu. Bunga ajaib tidak akan layu lagi, dan aku akan menjadi mesin pembunuh yang tidak manusiawi. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Masalah ini sudah menjadi sesuatu yang harus dihadapi Lin Bai. Meskipun pria itu berhenti dan tidak masuk ke tubuh Lin Bai kali ini, itu sepenuhnya karena Lin Bai mengancam nyawanya. Jika dia bersikeras untuk bergegas ke tubuh Lin Bai tidak punya pilihan selain bunuh diri. Jika Lin Bai mati dan spesies iblis tidak memiliki inang, ia akan mati secara alami, dan manusia tidak akan pernah muncul lagi. Tapi bukan ini yang ingin dilihat pria itu. Jadi, dia tidak memaksakannya. Kemudian, pria itu sangat yakin bahwa ini bukan kali terakhir Lin Bai menggunakan kekuatan benih iblis, pasti akan ada waktu berikutnya, jadi dia akan berhenti dan menunggu benih iblis berikutnya mekar. Pada saat itu, akan lebih mudah baginya untuk mengendalikan tubuh Lin Bai. Lain kali benih iblis mekar dan tidak layu,
laki-laki itu akan memasuki tubuh Lin Bai dan melenyapkan kebaikan di hati Lin Bai. Pada saat itu, Lin Bai akan sepenuhnya dikendalikan oleh benih iblis dan menjadi pembunuh. Kepala. Sepertinya kita tidak bisa lagi menggunakan kekuatan benih iblis. Sudah waktunya untuk menghadapi masalah ini. Saatnya menemukan cara untuk membunuh benih iblis. Mata Lin Bai berkedip, dan matanya menjadi semakin besar. Garang. Sekarang Lin Bai telah sepenuhnya mengerti bahwa dia harus membunuh benih iblis. Adapun bagaimana menangani benih iblis setelah dipotong, Lin Bai masih perlu berpikir lebih jauh. Lin Bai berpikir lama, tapi sekarang tidak ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya. Lin Bai hanya berdiri, mendekati jendela, membuka jendela, dan memperhatikan orang-orang datang dan pergi di kota kecil ini. Para pejuang ini berjalan bersama berpasangan dan bertiga, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu satu sama lain. Ketika mereka bersemangat, mereka meludah dan alis menari-nari. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Lin Bai keluar dari kamar dan pergi ke kamar Fu Qingxuang. Paman Fu Qingxuang. Lin Bai mengetuk pintu dan bertanya. Masuk. Segera, suara dingin Fu Qingxuang datang dari kamar. Lin Bai mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Fu Qingxuang dan Hu Xiner memandang Lin Bai dengan wajah dingin. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Fu Qingxuang tidak berkata apa-apa, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Hu Xiner mengambil sebuah gulungan di tanah, menyerahkannya kepada Lin Bai, dan berkata, lihat sendiri. Hu Xiner mengambil gulungan ini dari tanah. Rupanya seseorang melemparkannya ke tanah dengan marah, dan di sana masih ada benda-benda di tanah. Retakan terjadi, dan terlihat jelas bahwa pria itu sangat marah ketika dia menjatuhkan gulungan itu. Tanpa berpikir panjang, Lin Bai juga mengetahui bahwa orang yang melempar gulungan itu adalah Fu Qingxuang. Tapi yang membuat Lin Bai lebih penasaran adalah apa yang terjadi pada gulungan ini yang membuat Fu Qingxuang sangat marah. Segera, Lin Bai membuka gulungan itu. Tertulis di gulungan itu adalah pengejaran Kunsu terhadap Lin Bai. Dia mengatakan bahwa Lin Bai mencuri harta dari pagoda Dewa Kunsu dan membunuh lebih dari 20 tetua keluarga Li. Kejahatannya tidak dapat diampuni, dan hadiah ditawarkan kepada Dongzu untuk memburu Lin Bai. Setelah Lin Bai membacanya, dia tersenyum tipis dan meletakkan gulungan itu. Fu Qingxuang melihat Lin Bai selesai membaca dan bertanya dengan suara dingin, tidak ada yang perlu Anda jelaskan. Lin Bai tersenyum dan berkata, apa yang perlu dijelaskan? Fu Qingxuang bertanya dengan suara dingin, apakah Anda benar-benar pergi ke Kunsu? Menara Dewa, curi harta karun di dalamnya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, keluarga Li Kunsu ingin membunuhku. Adapun alasannya, bukankah mereka yang memutuskan? Fu Qingxuang berkata, saya perlu mengetahui kebenaran masalah ini. Lin Bai berkata, sebenarnya, saya memang membunuh lebih dari 20 prajurit keluarga Li, termasuk tetua agung dari Paviliun Penatua, tetapi saya tidak melakukannya. Pergi ke Menara Kunsu untuk mencuri harta karun itu. Adapun mengapa? Aku membunuh lebih dari 20 tetua keluarga Li sama sekali tidak disengaja. Jadi, sekarang keluarga Li ingin memburuku, aku tidak perlu melakukan apapun. Katakan, jika mereka memiliki kemampuan, ayo kita lakukan. Lin Bai berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Bab 2572 Situasi di Dongzu. Mendengar kata-kata Lin Bai, Fu Qingxuang terdiam. Hu Xiner melihat Fu Qingxuang diam, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah Fu Qingxuang terdiam beberapa saat, dia berkata dengan dingin, saya tahu Anda pasti menghadapi segala macam bahaya di Kunsu, jika tidak, Anda tidak akan menggunakan jubah Dewa Darah 3 kali. Lin Bai tersenyum dan berkata, itu memang berbahaya, tetapi bermanfaat. Tidak buruk. Mata Fu Qingxuang berputar. Dia ragu-ragu, sepertinya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Lin Bai, tetapi dia tidak pernah mengajukan pertanyaan. Fu Qingxuang berkata, kalau begitu, jangan terlalu memikirkannya. Meskipun keluarga Li di Kunsu berkuasa di Dongzu di sini, masih tidak mudah untuk berurusan denganmu. Tentu saja, hadiah yang diberikan oleh keluarga Li sangat menggoda, pasti banyak pejuang yang merespons. Sekarang tidak aman lagi bagimu sendirian di luar. Melihat seluruh Dongzu sekarang, satu-satunya tempat yang dapat melindungi Anda dari pelecehan dan perkelahian adalah Dongzu. Bagaimanapun juga, kamu masih putra suci Akademi Dongzu. Aku akan mengirimmu ke Akademi Dongzu, di mana kamu akan lebih aman. Fu Qingxuang berkata tanpa ekspresi. Lin Bai berkata, jika Paman Fu Qingxuang sedang sibuk dengan sesuatu, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku bisa kembali ke Akademi Dongzu sendirian. Aku kirimkan padamu.
Fu Qingxuang mengertakkan gigi dan berkata. Melihat betapa bertekadnya Fu Qingxuang, Lin Bai tidak bisa berkata banyak. Kemudian Lin Bai bertanya, lalu kapan kita akan berangkat? Fu Qingxuang berkata, besok fajar. Kamu harus kembali dan istirahat dulu. Lin Bai mengangguk sedikit dan meninggalkan kediaman Fu Qingxuang. Awalnya, Hu Xiner hendak pergi, tetapi Fu Qingxuang menghentikannya. Hu Xiner, kamu tetap di sini. Hu Xiner tertegun dan menatap Fu Qingxuang. Setelah Fu Qingxuang menunggu Lin Bai meninggalkan kediamannya, dia mengangkat tangannya dan angin sepoi-sepoi menutup pintu dengan rapat. Fu Qingxuang berkata dengan tenang, saat ini, Anda datang kepada saya hanya untuk membalas kebaikan saya karena telah menyelamatkan Anda dan mencerahkan Anda, bukan? Hu Xiner berkata dengan serius, jika dermawan saya tidak membunuh saya di alam liar dan misterius, rubah kecil itu sudah mati ketika saya diselamatkan dari mulut harimau. Dermawan saya tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga membawa saya bersamanya. Saya melihat Anda berlatih, dan kemudian Anda memahami metode latihan dan mencapai apa yang Anda miliki tercapai hari ini. Rubah kecil tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Jika ada tempat di mana rubah kecil dibutuhkan, tolong beritahu saya. Hu Xiner berkata kepada Fu Qingxuang dengan wajah serius. Fu Qingxuang menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, karena Anda di sini untuk membalas kebaikan Anda, maka saya akan membantu Anda. Saya memiliki sesuatu yang saya ingin Anda lakukan untuk saya. Hu Xiner berkata, dermawan saya memerintahkan. Fu Qingxuang berkata, saya harap Anda dapat tinggal bersama Lin Bai, bantu saya mengawasinya, merawatnya, mengawasinya, dan ingat untuk tidak membiarkan dia bertindak sewenang-wenang. Tidak akan pernah ada situasi seperti ini di Kunsu di masa depan. Jika dia memiliki kebutuhan lain, Anda dapat mencoba yang terbaik untuk memuaskannya. Jika Anda tidak dapat memuaskannya, Anda dapat mengirim pesan kepada saya dan saya akan menyelesaikannya. Bisakah Anda melakukannya? Itu. Fu Qingxuang bertanya pada Hu Xiner. Hu Xiner tercengang. Dia tidak pernah menyangka Fu Qingxuang akan mengajukan permintaan seperti itu. Kemudian, Hu Xiner bertanya, sahabatku, maksudmu? Apakah kamu akan pergi setelah mengirim Lin Bai kembali ke Akademi Dongzu? Fu Qingxuang mengangguk dan berkata, aku masih punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Hu Xiner berkata, lalu di mana aku harus menemukanmu di masa depan? Fu Qingxuang berkata, selama kamu mengikuti Lin Bai, kita akan bertemu suatu hari nanti, cepat atau lambat. Dan kamu harus menjaga Lin dengan baik-baik, untuk membalas budi, meskipun aku menerimanya. Ini tidak akan menjadi hambatan besar bagi kultivasi Tao Anda di masa depan, dan itu tidak akan membiarkan iblis batiniah Anda. Kata Fu Qingxuang ringan. Hu Xiner mengangguk dan berkata, kalau begitu saya berjanji kepada dermawan saya pasti akan memperhatikan Lin Bai dengan baik. Fu Qingxuang mengangguk sedikit, kembali dan istirahat. Hu Xiner mengangguk. Setelah Hu Xiner pergi, Fu Qingxuang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, Saudara Lin Duo, tampaknya putra Anda lebih mampu mendapat masalah daripada kita dulu. Saya akhirnya tahu bagaimana para tetua dalam keluarga kami rasakan ketika mereka melihat kami mendapat masalah. Kali ini dia memprovokasi Kunsu, dan Li Zengyi lah yang secara pribadi mengeluarkan perintah pembunuhan. Setelah saya mengirimnya kembali ke Akademi Dongzu, saya akan pergi ke Kunsu dan menggali hati Li Zengyi ingin melihat, mari kita lihat apakah itu terbuat dari besi dan batu. Fu Qingxuang berkata dengan mata dingin. Saat fajar keesokan harinya, Lin Bai keluar kamar tepat waktu dan melihat Fu Qingxuang dan Hu Xiner berjalan keluar kamar pada saat yang bersamaan. Fu Qingxuang melirik Lin Bai, lalu berjalan maju dengan pedang di tangan. Lin Bai dan Hu Xiner berjalan berdampingan di belakangnya. Mereka bertiga meninggalkan penginapan dan berjalan keluar kota. Di jalan, para prajurit yang melewati Lin Bai sedang berdiskusi dengan suara pelan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dinasti Yanlong benar-benar hancur. Kali ini Sekte Iblis datang, tetapi mereka datang dengan kekuatan yang besar. Ya, hanya dalam waktu setengah tahun, Sekte Iblis benar-benar menghancurkan 7 dinasti. Ah, cek, dikatakan bahwa ini sepenuhnya karena penguasa Sekte Iblis saat ini. Lin Bai berjalan dan mendengarkan. Awalnya, Lin Bai tidak terlalu tertarik, tetapi ketika dia mendengar nama Master Sekte Iblis, Lin Bai mengerutkan kening. Bukankah aku adalah penguasa dari Sekte Iblis? Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, Paman Fu Qingxuang, apa yang mereka bicarakan? Fu Qingxuang berkata, dibandingkan dengan fakta bahwa Anda dikejar oleh prajurit Kunsu, sesuatu terjadi di Dongzu yang mengejutkan dunia. Hanya dalam setengah waktu tahun,
7 dari 10 dinasti besar di benua timur dihancurkan. Dan orang yang menghancurkan 7 dinasti adalah sekte iblis dari sekte iblis ilahi. Dimulai dari setengah tahun yang lalu, setelah runtuhnya dinasti Longteng, kemudian datanglah dinasti Dayan, dinasti Xuanying, dinasti Zhenwu, dinasti Sentian, dinasti Qingyu, dan dinasti Yanlong. Di antara 10 dinasti besar, hanya dinasti Raja Agung, dinasti Li, dan 10.000 binatang dinasti tersisa hancur. Tetapi menurut kecepatan sekte iblis, itu harusnya cepat. Fu Qingxuang berkata dengan ringan. Lin Bai mengerutkan kening setelah mendengar ini. Distribusi kekuatan di Dongzu adalah 1 istana, 4 klan, 9 domain, dan 10 dinasti. Jelas sekali bahwa kekuatan dan fondasi dari 10 dinasti besar sangatlah dalam. Bagaimana mereka bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, saya mendengar bahwa alasan mengapa 7 dinasti dihancurkan satu demi satu adalah karena penguasa sekte iblis. Siapakah penguasa sekte iblis ini? Fu Qingxuang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga belum melihatnya, tapi kudengar dia adalah wanita cantik berambut putih. Dan karena dia, 7 dinasti dikalahkan oleh tangannya hampir tanpa perlawanan. Lin Bai terkejut, ini sangat jahat. Fu Qingxuang berkata, Akademi Dongzu seharusnya mengetahui masalah ini dengan baik. Jika 10 dinasti besar dihancurkan, pola Dongzu pasti akan berubah. Tidak mungkin pengadilan ilahi tidak melakukan intervensi pada saat itu. Ketika kamu kembali ke Akademi Dongzu, kamu secara alami akan mengerti. Jelas. Lin Bai mengangguk sedikit, dan hanya bisa menunggu sampai dia kembali ke Akademi Dongzu untuk membuat rencana. Sambil berbicara, mereka bertiga meninggalkan kota, meninggalkan wilayah Qingtian, dan menuju Akademi Dewa dan Iblis Hai Dongzu. Bab 2573, bertemu dengan pembunuh di jalan. Fu Qingxuang berjalan di depan, dan Lin Bai serta Hu Xiner berjalan berdampingan di belakang. Mereka bertiga berjalan keluar dari wilayah Qingtian. Fu Qingxuang sepertinya akrab dengan Dongzu, jadi dia membawa Lin Bai langsung ke Akademi Dongzu tanpa mengetahui arahnya. Sepanjang jalan, Lin Bai dan yang lainnya menaiki susunan teleportasi lebih dari belasan kali. Lin Bai bingung, tetapi Fu Qingxuang merasa tempat ini tidak jauh dari Akademi Dongzu. Di suatu wilayah tertentu terdapat tumpukan bangunan istana yang terbengkalai di atas sebuah gunung yang terpencil. Pada saat ini, di atas tanah bangunan tersebut, setelah kilatan cahaya, seberkas cahaya yang naik ke langit menyinari langsung ke udara. Setelah pancaran cahaya yang menyilaukan itu bertahan beberapa saat, 3 sosok keluar dari sana. Lin Bai melihat asap yang berputar-putar di sekelilingnya dan berkata sambil tersenyum tanpa berkata-kata, Paman Fu Qingxuang, tidak bisakah kamu membawa tempat yang bagus? Tempat ini sepi. Fu Qingxuang memandangi bangunan kota yang ditinggalkan di sekitarnya dan berkata dengan bingung. Tempat ini dibangun sebagai kota yang megah lebih dari 20 tahun yang lalu, namun saya tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 20 tahun, kota ini akan berubah menjadi kota yang luas dan makmur. Kota ini sempat ditinggalkan dan kini menjadi kota yang megah. Gunung yang sepi. Fu Qingxuang menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mendengar ini, Lin Bai menyadari bahwa tempat ini masih berupa kota lebih dari 20 tahun yang lalu, namun setelah sekian lama dalam 20 tahun ini, kota ini telah berubah menjadi reruntuhan. Fu Qingxuang berkata, awalnya, saya berencana untuk pergi langsung ke Lautan Dewa dan Iblis melalui susunan teleportasi di sini, tetapi kota ini telah dihancurkan. Kami hanya dapat mencari kota terdekat untuk melihat apakah ada susunan teleportasi ke Lautan Dewa dan Iblis. Tempat ini tidak jauh dari Lautan Dewa dan Iblis. Ini adalah wilayah Jianghai. Lin Bai berkata dengan kilatan matanya, wilayah Jianghai, satu dari 9 alam yang dekat dengan Lautan Dewa dan Iblis. Fu Qingxuang mengangguk sedikit dan segera mengambil langkah maju. Melangkah keluar, Lin Bai dan Hu Xiner mengikuti. Tapi saat mereka bertiga meninggalkan kota yang hancur ini, Lin Bai tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat semburan cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala di susunan teleportasi tempat mereka berteleportasi. Susunan teleportasi sudah mulai beroperasi kembali, apakah ada prajurit di sini? Fu Qingxuang berkata tanpa ekspresi, Lin Bai, ayo pergi. Sebelum Lin Bai pergi bersama Fu Qingxuang, dia melihat kembali ke susunan teleportasi. Dalam cahaya yang luar biasa, ada 3 sosok yang menjulang, berjalan perlahan. Keluar. Ketiga orang ini telah mengikuti kita selama beberapa waktu. Kata Lin Bai kepada Fu Qingxuang sambil tersenyum tipis. Mata Fu Qingxuang berkilat dingin, dan dia mengangguk sedikit, saya harap mereka tidak ingin mati.
Fu Qingxuang dan Lin Bai telah mengetahui bahwa ketiga orang ini mengikuti mereka, tetapi karena mereka sudah lama tidak mengambil tindakan. Lin Bai dan Fu Qingxuang tidak dapat mengambil tindakan secara langsung untuk menangani mereka. Dan Fu Qingxuang tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, dia hanya ingin mengirim Lin Bai ke Akademi Dongzu secepat mungkin. Wilayah Jianghai sangat luas, terutama di mana Lin Bai dan yang lainnya berada, merupakan hamparan pegunungan dan hutan yang tak ada habisnya. Mereka bertiga terbang di udara dan menuju ke segala arah. Tepat ketika Lin Bai dan Fu Qingxuang hendak meninggalkan hutan, sebuah panah tajam tiba-tiba melesat keluar dari hutan dan langsung menuju ke punggung Lin Bai. Lin Bai secara alami segera menemukannya, dan Aoki Divine Thunder mulai melonjak di tubuhnya. Dan tepat ketika panah tajam itu hendak mengenai punggung Lin Bai, Fu Qingxuang mengulurkan tangan dan meraih panah tajam yang sangat cepat di tangannya. Menangkap anak panah tajam, Fu Qingxuang memandang ke arah hutan dengan mata sedingin es. Di sini, di hutan, ada sosok hitam menatap Fu Qingxuang dengan kaget, sosoknya bergoyang, dan dia segera pergi. Sudah kubilang jangan datang mencari kematian, tapi kamu masih tidak percaya padaku. Fu Qingxuang bergoyang dan berlari langsung ke tempat bayangan hitam itu melarikan diri, melewati beberapa mil jauhnya dalam sekejap mata. Hu Xiner melihat punggung Fu Qingxuang dan berteriak dengan cemas, sahabatku, hati-hati. Lin Bai tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, Fu Qingxuang adalah orang kuat yang dapat melukai Mo Wensen secara serius. Kekuatannya telah mencapai tingkat puncak di atas Dongzu. Dengan kata lain, di benua Mangu saat ini, tidak banyak orang yang bisa melakukan apapun terhadap Fu Qingxuang. Fu Qingxuang mengejar bayangan hitam itu. Lin Bai dan Hu Xiner sedang menunggu di tempat. Kaulah yang harus berhati-hati. Pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh datang. Lin Bai mendongak dan melihat dua orang, satu tinggi dan satu pendek, muncul di hadapannya. Mereka semua mengenakan jubah bertambal dan compang camping. Pria jangkung itu tingginya sekitar 2 meter, tapi dia kurus dan memegang tongkat di tangannya. Pria pendek, tingginya kurang dari 1 meter, gemuk. Keduanya memiliki satu kesamaan. Itu wajah mereka, tidak ada fitur wajah, hanya sepasang mata yang terbuka. Di wajah mereka, tidak ada hidung, tidak ada mulut, tidak ada telinga, hanya sepasang mata. Seolah-olah hidung, mulut, dan telinga mereka disembunyikan menggunakan teknik rahasia. Ketika Hu Xiner melihat kedua orang ini, dia merasa seperti musuh yang tangguh. Apalagi saat dia merasa kedua orang ini memancarkan aura kematian dan kesulitan, yang membuat Hu Xiner terlihat serius. Siapa kamu? Hu Xiner berkata dengan dingin. Kedua prajurit yang bertingkah aneh itu, entah siapa yang berkata, tidak peduli siapa kami, yang penting kamu adalah Lin Bai. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa mereka akan datang untuknya. Lalu dia tersenyum dan berkata, haha, saya Lin Bai, apakah kamu di sini untuk membunuhku? Kedua pria itu berkata, karena kamu tahu tujuan kami, maka berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Apakah kamu akan bunuh diri? Atau mari kita datang dan mengambil tindakan. Bagaimanapun, kepalamu sangat berharga sekarang. Belum lagi, hadiah 1 miliar cairan spiritualmu sudah menjadi salah satu hadiah tertinggi di Dongzu hari ini. Lin Bai menemukan jawabannya di kali ini kedua pria itu mungkin mengikuti Lin Bai secara diam-diam setelah melihat hadiah kunsu karena membunuh Lin Bai, mencari kesempatan yang cocok untuk mengambil tindakan. Faktanya, Lin Bai memperhatikan bahwa mereka telah mengikuti mereka 2 hari yang lalu, tetapi Fu Qingxuang tidak mengatakan apapun sepanjang jalan, dan Lin Bai tidak mengajukan pertanyaan apapun. Bagaimanapun, Lin Bai telah menemukan keberadaan ketiga orang ini, dan Fu Qingxuang secara alami telah menemukan petunjuknya. Karena Fu Qingxuang tidak peduli, Lin Bai tidak perlu mengkhawatirkannya. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah orang-orang yang baru saja memancing pamanku pergi juga salah satu dari orang-orangmu? Kedua pria itu berkata, tentu saja mereka adalah orang-orang kami, tapi jangan khawatir, orang-orang kami akan memberinya kebahagiaan hidup. Lin Bai He mencibir, beri dia waktu yang menyenangkan. Saya khawatir Anda tidak cukup memenuhi syarat. Apakah Anda tahu siapa dia? Lin Bai berkata sambil mencibir. Tidak peduli siapa kamu. Jika kamu bertemu kami, kamu hanya akan mati. Kedua pria itu tersenyum dingin. Menderita kematian. Kedua pria itu bergoyang dan bergegas menuju Lin Bai dan Hu Xiner. Hu Xiner tampak serius, mengingat apa yang dikatakan Fu Qingxuang padanya, memintanya untuk menjaga Lin Bai dengan baik. Pada saat ini, Hu Xiner mengertakkan gigi dan berdiri di depan Lin Bai.
Meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kedua prajurit ini dalam kesulitan, dia masih ingin melindungi Lin Bai demi Fu Qingxuang. Hu Xiner berdiri di depan Lin Bai dan segera berkata, "Li Bai, kamu pergi dulu, aku akan menghentikan mereka." Lin Bai terkekeh saat ini, "Tidak, biarkan mereka datang." "Apa?" Hu Xiner memandang Lin dengan heran. "Bai, jika mereka diizinkan datang, bukankah sudah pasti Lin Bai dan dirinya sendiri akan mati?" Sebaliknya, pada saat ini, ketika Lin Bai menghadapi dua prajurit yang kekuatannya jauh melebihi miliknya, ekspresinya sangat tenang dan tenang, tanpa rasa takut. Bab 2574 Manusia Tanpa Wajah. Meskipun Lin Bai tetap bergeming, Hu Xiner masih mengambil sikap bertahan dan memandang kedua pria yang menyerang di depannya dengan wajah dingin. Kedua pria itu mencibir dengan sinis, seperti yang diharapkan dari putra suci Akademi Dongzu. Dengan pengembangan kematian dan kesulitan tingkat ketiga, kami adalah dua pejuang yang menghadapi kesempurnaan kematian dan kesulitan, tetapi mereka tetap tenang dan tenang. Seolah-olah gunung itu runtuh di depan mereka. Luar biasa. Gadis kecil, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu keluar dari sini sekarang, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tidak keras kepala, lalu ikuti Lin Bai di jalan menuju neraka dan jadilah sepasang bebek Mandarin yang ditakdirkan. Kedua pria itu berkata sambil mencibir. Hu Xiner tampak pucat. Lin Bai terkekeh saat ini dan berkata, "Bukannya aku tenang dan tenang, tapi aku merasa dengan kekuatanmu, sulit untuk menyakitiku sedikit pun." Kedua pria itu mencibir, "Hei, putra suci Lin Bai, kamu terlalu sombong." "Baiklah." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu jika kamu tidak percaya, datang dan coba saja. Aku akan berdiri di sini, jika aku mundur selangkah, itu akan dianggap sebagai kekalahanku. Aku, Lin Bai, bersedia mengorbankan kepalaku dengan kedua tangan." Lin Bai dengan sinis berkata sambil tersenyum. Jika aku memaksamu untuk mundur selangkah, kamu bersedia meletakkan tanganmu di atas kepala seseorang. Itu tidak mudah." Kedua pria itu mencibir, dan keduanya menyerang Lin Bai. Dengan kekuatan telapak tangan ini, kekuatan kesempurnaan besar dari kematian dan kesulitan telah sepenuhnya dihilangkan, meledak dan membombardir Lin Bai. Lin Bai berdiri di sana, memandang kedua pria itu sambil mencibir, senyuman di wajahnya. Menderita kematian. Ketika kedua pria itu melihat Lin Bai benar-benar tidak bergerak, mereka langsung tertawa liar, mata mereka menjadi semakin gila, dan mereka menyerang Lin Bai dengan satu telapak tangan. Selama mereka membunuh Lin Bai, mereka akan mengambil kepalanya ke Menara Tianbao. Menara Tianbao akan menghubungi keluarga Kun Suli. Kemudian hadiah Lin Bai diperoleh. Namun pada saat ini, ketika kedua pria itu menyerang Lin Bai dengan serangan telapak tangan yang ganas, tiba-tiba sebuah benda berat terbang dari langit dan menghantam mereka berdua. Siapa itu? Kedua orang itu tampak panik sejenak, ketika mereka melihat ke atas, kekuatan mereka melonjak, dan mereka menghancurkan benda terbang itu menjadi berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Benda terbang itu meledak, dan darah mengalir deras. Baru kemudian mereka berdua melihat dengan jelas bahwa benda terbang itu sebenarnya adalah manusia, dan setelah dihancurkan oleh mereka, benda itu berubah menjadi mayat yang dimutilasi di mana-mana. "Ini anak ketiga." Keduanya berkata dengan mata terkejut. Mereka melihat wajah pria ini sama dengan mereka, hanya dengan sepasang mata, dan organ lainnya sepertinya disembunyikan dengan teknik rahasia. Orang ini jelas merupakan sosok gelap yang memikat Fu Qingxuang sebelumnya. Di tengah kengerian mereka berdua, seorang pria berbaju hijau berjalan dari belakang Lin Bai, dengan wajah dingin, pedang tajam di tangannya, dan cahaya pedang yang mengancam di matanya. Orang ini tidak lain adalah Fu Qingxuang. Lin Bai memandang Fu Qingxuang yang keluar dari belakang dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir kamu masih membutuhkan waktu." Fu Qingxuang berkata tanpa ekspresi, "Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menangani dua melon bengkok dan jujube yang retak?" Setelah mengatakan itu, Fu Qingxuang langsung berjalan ke depan, memandang dua orang di depannya, dan berkata dengan dingin, "Bagaimana kamu ingin mati?" Kedua orang itu memandang Fu Qingxuang dengan kaget, mata mereka berkedip karena ngeri. Saling memandang, keduanya berkata serempak, "Orang kuat yang bercita-cita menang." Sial, bagaimana mungkin ada orang kuat yang bercita-cita menang di samping Lin Bai untuk melindunginya? "Ayo pergi." Dua pria berteriak, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata Fu Qingxuang berkilat, tapi dia tidak menghunus pedangnya. Dengan jentikan jarinya, dua sinar pedang melesat ke udara dan merobek kepala kedua pria itu. Kedua pria itu tewas di tempat. Lin Bai berjalan ke arah Fu Qingxuang saat ini,
menggelengkan kepalanya dan berkata, sekelompok orang yang terpesona oleh hadiah itu. Fu Qingxuang berkata dengan dingin, mereka tidak terpesona oleh hadiah itu, mereka awalnya adalah pembunuh. Lin Bai dengan penasaran bertanya, apakah kamu mengenalnya? Fu Qingxuang berkata, organisasi pembunuh nomor 1 di domain tanpa nama, manusia tanpa wajah. Pria tanpa wajah. Lin Bai berkata sambil mengerutkan kening. Fu Qingxuang berjalan ke depan dan berkata dengan tenang, domain tanpa nama awalnya adalah wilayah terkenal di Dongzhou. Di domain tanpa nama, tidak ada aturan atau regulasi. Selalu ada pertempuran dan darah mengalir seperti sungai. Domain pada dasarnya adalah mereka yang telah memprovokasi musuh kuat di wilayah lain, atau para pejuang yang tidak dapat bertahan hidup, jadi mereka pergi ke domain tanpa nama untuk bersembunyi dan hidup. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak prajurit yang terobsesi dengan domain tanpa nama. Domain tanpa nama mencibir. Pada saat yang sama, domain tanpa nama juga merupakan tempat paling kotor bagi pelaku bisnis di Dongzhou. Dengan kata lain, dalam domain tanpa nama, jika Anda kaya dan berkuasa, maka Anda adalah rajanya. Bahkan, kamu dapat mengeluarkan uang untuk mempekerjakan orang-orang kuat dari alam aspirasi untuk menjadi pengawalmu. Atau jika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat merampok pasangan dan istri orang lain sesuka hati, atau melakukan pembunuhan besar-besaran. Tempat itu berada dalam kekacauan. Dan di Wuming. Di dalam domain tersebut, ada sebuah organisasi pembunuh, yang tidak hanya menakuti para prajurit dari domain tanpa nama, tetapi juga membuat Dongzhou dan benua Mangu gemetar ketakutan. Itulah si tak berwajah astaga. Fu Qingxuang berkata dengan ringan. Lin Bai dan Hu Xiner mendengarkan baik-baik kata-kata Fu Qingxuang. Fu Qingxuang telah lama tinggal di Dongzhou, jadi dia secara alami mengetahui tata letak Dongzhou dengan sangat baik. Fu Qingxuang melanjutkan, orang tak berwajah, wajah mereka ditutupi dengan topeng kulit manusia oleh organisasi pembunuh menggunakan metode rahasia. Fitur wajah mereka tidak dapat dilihat, hanya mata mereka yang dapat dilihat. Dan topeng kulit manusia ini juga memiliki metode lain, yaitu dapat mengikuti kebutuhan si pembunuh, sehingga mengubah struktur wajah apapun, dan dapat berubah menjadi pejuang lain. Ini akan memudahkan orang-orang tak berwajah untuk menyusup ke dalam keluarga dan sekte, sehingga misi pembunuhan diam-diam. Setelah memakai topeng kulit manusia, hanya pemimpin organisasi pembunuh manusia tak berwajah yang bisa melepasnya. Jadi, pejuang manapun yang bergabung dengan manusia tak berwajah tidak memiliki pembunuh. Dengan izin dari organisasi, Anda tidak akan pernah menjadi mampu melarikan diri selama sisa hidupmu. Juga karena topeng inilah selama kamu bergabung dengan para pejuang manusia tak berwajah, kamu akan diberi kesempatan untuk terlahir kembali. Di antara manusia tak berwajah, di sana akan menjadi daftar hadiah, dan para pejuang dari seluruh benua kuno akan datang untuk menawarkan hadiah, dan para pembunuh ini mengandalkan hadiah di daftar hadiah untuk mencari nafkah. Fu Qingxuang berkata dengan ringan. Itu dia. Lin Bai mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba. Pria tanpa wajah bukan hanya organisasi pembunuh nomor 1 di domain tanpa nama, tetapi juga organisasi pembunuh nomor 1 di Dongzhou. Fu Qingxuang berkata dengan ringan, jadi Lin Bai, kamu harus berhati-hati. Orang-orang menjadi sasaran, dan sangat sedikit orang yang bisa lepas dari genggamannya. Fu Qingxuang mengingatkan dengan suara rendah. Lin Bai mengangguk. Fu Qingxuang berkata, ayo pergi, kita harus segera kembali ke lautan dewa dan iblis. Di luar semakin tidak aman. Bab 2575 kembali ke Akademi Dongzhou. 7 hari kemudian, Lin Bai dan Fu Qingxuang tiba di lautan para dewa dan iblis. Fu Qingxuang mengirim Lin Bai ke halaman dalam selatan Akademi Dongzhou dan berkata, saya siap. Saya akan mengirim Anda ke sini. Anda sebaiknya tidak meninggalkan Akademi Dongzhou selama periode ini. Lin Bai penasaran. Bertanya. Paman Fu Qingxuang, apakah kamu akan pergi? Fu Qingxuang tidak menjawab Lin Bai, tetapi berbalik dan pergi, berkata, aku punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Setelah mengatakan itu, Fu Qingxuang menghilang dari depan Lin Bai. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, Lin Bai tidak tahu apa yang akan dilakukan Fu Qingxuang, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Segera, Lin Bai berbalik dan bersiap untuk kembali ke Pulau Yanglong untuk berkultivasi sebentar. Namun, ketika Lin Bai berbalik, dia menemukan ada seorang wanita di sampingnya. Lin Bai terkejut dan berkata, Hu Xiner, Paman Fu Qingxuang sudah pergi, mengapa kamu masih di sini? Hu Xiner tetap menawan seperti biasanya, dan setelah memutar matanya ke arah Lin Bai, dia berkata, dermawan saya meminta saya untuk tinggal dan melindungi Anda.
Lin Bai sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, lindungi saya. Saya berada di tingkat ketiga kematian dan kesulitan, dan Anda berada di tingkat kedua kematian dan kesulitan. Bagaimana Anda bisa lindungi aku? Husiner mengertakkan giginya dan mengeluarkan jubah darah dari tas penyimpanan. Dia berkata dengan dingin, aku hanya mengenakan jubah dewa darah sekali, dan aku memiliki 2 kesempatan lagi. Jangan main-main denganku. Mata Lin Bai berbinar, Paman Fu Qingxuang benar-benar menyerahkan jubah dewa darah kepadamu. Husiner dia berkata, dermawan saya tahu bahwa Anda telah mengenakan jubah dewa darah 3 kali dan tidak akan pernah bisa kenakan jubah dewa darah lagi, jadi dia memberikan jubah dewa darah kepadaku. Bila perlu, biarkan aku memakainya untuk melindungimu. Lin Bai berkata, itu tidak perlu. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Ikuti saja Paman Fu Qingxuang. Dia belum pergi jauh. Kamu seharusnya bisa menyusul. Husiner menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku berjanji jika dermawanku ingin tinggal dan melindungimu, aku pasti akan melakukannya. Lin Bai memandang Husiner dengan marah, ragu-ragu untuk berbicara, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, karena kamu ingin tinggal, maka terserah kamu. Saya ingin tahu cara membesarkan Pulau Naga. Husiner mengikuti Lin Bai dan berkata, saya juga akan kembali ke Pulau Yanglong. Saya sudah lama tidak bertemu Baoer. Saya akan menemuinya. Baoer. Lin Bai memikirkan gadis kecil yang berkicau di depannya sepanjang hari, wajahnya tampak sedikit nostalgia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Baoer mungkin ada di Nansu sekarang. Sialan. Kura-kura tua itu seharusnya tidak diizinkan untuk mengurus Baoer sejak awal. Pergi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Pulau Pembangkit Naga. Kembali ke Pulau Yanglong, setelah Lin Bai pulih selama sehari, dia pergi ke klan Lan untuk memberi penghormatan kepada Lan Yuxin. Dengan status Lin Bai saat ini sebagai putra suci Akademi Dongzu, keluarga Lan juga sangat menghormati Lin Bai. Lin Bai pertama kali pergi mencari Lan Yuxin, tetapi keluarga Lan mengatakan bahwa Lan Yuxin tidak ada di sana. Oleh karena itu, Lin Bai langsung pergi menemui Lan Ling. Di tepi danau, Lan Ling sedang duduk di tepi pantai seperti biasa, duduk bersila. Tuan Lan Ling, Lin Bai berjalan mendekat dan berkata dengan tangan terkepal. Lan Ling membuka matanya sedikit, dan cahaya tajam dan luar biasa menyinari Lin Bai. Lin Bai gemetar saat ditatap oleh mata dingin Lan Ling. Kembali, kata Lan Ling dengan suara dingin. Lin Bai mengangguk dan berkata, aku kembali. Lan Ling berkata dengan dingin, apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu alami di luar? Lin Bai mengangguk sedikit dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lan Ling berkata dengan marah, katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa keluarga Li di Kunsu berbalik melawanmu, dan Li Zengyi tidak ragu-ragu menawarkan hadiah besar untuk memburumu di Dongzu? Lin Bai berkata, saya memang membunuh para tetua keluarga Li, jadi sekarang keluarga Li mengejar saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lan Ling berkata, saya perlu mengetahui keseluruhan cerita. Mata Lin Bai berputar, agak ragu untuk berbicara. Lan Ling berkata dengan dingin, hari ini, tempat teraman bagimu di Dongzu adalah Akademi Dongzu. Jika kamu ingin dilindungi oleh Akademi Dongzu, aku perlu mengetahui kebenarannya. Lin Bai sambil menarik napas dalam-dalam. Dia berkata, jangan, aku tidak meminta Tuhan untuk membunuhku. Aku terpaksa menggunakan beberapa metode yang tabu. Aku kehilangan sifat asliku untuk sementara waktu dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dan juga ketika aku kehilangan sifat asliku, aku tidak berhenti sejenak momen. Membunuh lebih dari 20 tetua keluarga Li, salah satunya adalah ketua-tetua Paviliun Penatua. Lin Bai menceritakan keseluruhan ceritanya. Tentu saja, Lin Bai tidak mengatakan apapun tentang jubah dewa darah dan bunga ajaib. Setelah mendengarkan ini, Lan Ling menarik napas dalam-dalam dan berkata setelah berpikir lama, dalam jangka waktu berikutnya, kamu akan tinggal di Akademi Dongzu untuk berkultivasi, dan jangan keluar sesuka hati. Aku sudah sangat khawatir, kamu jangan buat masalah apapun padaku. Tetaplah sehat di Akademi Dongzu. Lan Ling berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Lin Bai sedikit mengangguk. Lan Ling berkata, mengenai Akademi Dongzu, saya akan pergi dan menjelaskannya dengan jelas kepada Anda atas nama Pengadilan Ketertiban Ilahi. Karena Kunsu ingin mengeluarkan perintah kematian terhadap Anda, tetapi Anda adalah putra suci Akademi Dongzu. Bahkan jika Kunsu ingin jika saya ingin membunuhmu, saya harus memberikan bukti. Saya akan menjelaskan kepada pengadilan ilahi bahwa masalah ini adalah kesalahpahaman. Pada saat itu,
Saya akan meminta pengadilan ilahi untuk jelaskan kepada prajurit Dongsu atas nama Akademi Dongsu bahwa masalah ini adalah kesalahpahaman. Akademi Dongsu akan mengirim ahli ke Kunsu untuk mencari tahu. Lin Bai mengangguk sedikit dan bertanya, apakah pengadilan ilahi akan menyetujuinya? Lan Ling berkata, jangan khawatir, sekarang mata order Senting tidak tertuju padamu. Sekarang Dongsu hampir dalam kekacauan, dan Akademi Dongsu juga dalam keadaan tertekan. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apakah karena Sekte Iblis? Lan Ling berkata, kamu juga pernahkah kamu mendengarnya? Lin Bai berkata, dalam perjalanan pulang, saya mendengar banyak prajurit membicarakan masalah ini. Dikatakan bahwa Sekte Iblis memiliki pemimpin Sekte Iblis baru, dan dia adalah seorang wanita. Lan Ling berkata, tidak. Salah, wanita ini, dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan, sebenarnya menghancurkan 7 dinasti hanya dalam waktu setengah tahun. Lin Bai bertanya, karena itu adalah Sekte Iblis, maka itu milik sekolah Dongsu. Mengapa Akademi Dongsu tidak mengambil tindakan lebih awal? Lan Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Bai, kamu tidak tahu sesuatu. Ketika Sekte Iblis datang kali ini, dia terdiam dan tidak menarik siapapun. Perhatian. Setelah mengetahui bahwa dinasti naga melonjak dihancurkan, Master Sekte Iblis ini menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan kembali puluhan juta pasukan di bawah dinasti naga melonjak, dan bahkan mengendalikan beberapa orang kuat di dinasti naga melonjak. Alam aspirasi. Dangdong ketika Zhou Suegong baru saja bersiap menghadapi Sekte Iblis, pemimpin Sekte Iblis keluar dengan segala metodenya. Hanya dalam 1 bulan, dia menghancurkan dinasti Dayan dan dinasti Suanying. 3 dinasti terintegrasi. Kekuatan militer telah mencapai 30 juta, dan ada lebih dari 10 orang kuat di alam aspirasi di bawah komando mereka. Itu telah menjadi kekuatan besar di Dongsu. Bab 2576 Selamat tinggal Lan Ling. Dan ketika 3 dinasti dihancurkan di tangan Sekte Iblis, situasi Sekte Iblis telah menjadi lengkap. Kami pernah mengirim prajurit dari Akademi Dongsu untuk menangani Sekte Iblis. Tidak, satupun dari mereka kembali hidup. Selama periode waktu ini, metode Master Sekte Iblis bahkan lebih kuat, dan kemudian dia menghancurkan dinasti Sentian, dinasti Qingyu, dinasti Yanlong, dan dinasti Zhenwu. Hancur. 7 dinasti berturut-turut. Pulihkan pasukannya. Sekarang kekuatan militer Sekte Iblis telah mencapai 70 juta. Dan pemimpin Sekte Iblis ini hanya menginginkan pasukan elit di tentara, dan dia tidak peduli dengan pasukan lain. Kata Lan Ling dengan tenang. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, sepertinya pemimpin Sekte Iblis tidak ingin mendominasi dunia. Dia bertindak seperti ini seolah-olah dia hanya ingin menimbun kekuatan dan bersiap untuk perang. Lan Ling mengangguk dan berkata, ya, jika demikian pemimpin Sekte Iblis hanya ingin memiliki fondasinya sendiri. Jika dia ingin hidup dalam damai dan kepuasan, Anda dapat berhenti dan memperbaikinya sekarang. Menggunakan fondasi 7 dinasti yang berusia ribuan tahun, Sekte Iblis bisa menjadi pemimpin Dongsu dalam waktu singkat. Kekuatan super. Tetapi pemimpin Sekte Iblis ini tidak melakukan ini. Dia sepertinya hanya ingin menimbun kekuasaan. Lan Ling berkata dengan ringan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa yang akan dia lakukan dengan kekuatan sebesar itu? Apakah kamu akan berurusan dengan Akademi Dongsu? Lin Bai memandang Lan Ling dan bertanya. Lan Ling mengangguk dan berkata, kami tidak mengesampingkan gagasan bahwa dia ingin berurusan dengan Akademi Dongsu, tapi kami, para tetua dari Pengadilan Ketertiban Ilahi, semua merasa bahwa dia ingin menimbun sejumlah besar uang. Kekuatan bukan hanya untuk menghadapi Akademi Dongsu. Dia pasti ada niat mengejutkan lainnya. Kata Lan Ling. Lin Bai, apakah kamu punya pendapat tentang ini? Lan Ling bertanya. Lin Bai berkata, apa yang disebut mengenal diri sendiri dan musuhmu adalah kemenangan pasti dalam pertempuran apapun. Pertama, kita harus terlebih dahulu mencari tahu apa yang ingin dilakukan oleh pemimpin Sekte Iblis ini. Kekuatan macam apa yang dia coba hadapi. Dengan menimbun kekuatan sebesar itu. Kedua, pertama-tama kita harus memahami apa yang ingin dilakukan oleh Master Sekte Iblis ini. Ketiga, cara apa yang dia gunakan untuk membuat orang-orang kuat di alam aspirasi ini mau menyerah. Keempat, apakah dia punya niat untuk berhenti? Jika dia tidak menyerah setelah menghancurkan 7 dinasti, maka targetnya pasti akan diarahkan pada salah satu dari 3 dinasti, dinasti Li, dinasti Wanshu, dan dinasti Penyihir Agung. Tidak peduli kenapa, karena dia muncul atas nama Sekte Iblis, dia tidak dapat dipisahkan dari Akademi Dongsu. Akademi Dongsu tidak bisa melihatnya tumbuh dewasa, dan perlu mengambil tindakan sesegera mungkin.
Lin Bai memberitahu Lan Ling apa yang sebenarnya dia pikirkan. Setelah mendengar ini, Lan Ling mengangguk dan berkata, Anda benar, kami telah mengirim ahli ke dinasti penyihir besar, dinasti Wanshu, dan dinasti Li untuk bekerja sama dengan mereka untuk menjaga wilayah. Selain itu, banyak ahli juga telah dikirim untuk menyelidiki dinasti iblis ini. Tujuan dari pemimpin sekte. Tapi sejauh ini, tidak ada yang ditemukan. Jadi, sekarang pengadilan ketertiban ilahi mengkhawatirkan sekte iblis. Apakah menurut Anda mereka masih memiliki niat untuk menjagamu? Kamu hanya perlu memastikan keselamatanmu sendiri sekarang, tunggu. Setelah pengadilan ilahi menilai pemberontakan sekte iblis, Akademi Dongzu secara alami akan mengirim ahli ke Kunsu untuk membahas masalahmu secara mendetail. Kata Lan Ling dengan tenang. Saya mengerti. Jika Akademi Dongzu membutuhkan bantuan saya, silakan datang kepada saya. Saya tidak boleh meninggalkan Pulau Yanglong selama periode ini, kata Lin Bai. Lan Ling mengangguk sedikit, itu wajar. Bagaimanapun juga, kamu adalah putra suci Akademi Dongzu. Saat giliranmu untuk mengambil tindakan, tentu saja kamu harus mengambil tindakan. Lin Bai mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, saya baru saja pergi mencari Lan Yuxin dan menemukan bahwa dia tidak ada di sini. Apakah dia juga pergi ke dinasti lain? Lan Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, Menara Tianbao menyebarkan berita itu kamu diburu oleh Kunsu. Aku memintanya untuk menemukanmu, dan sekarang dia mungkin hampir sampai di wilayah Qingtian. Aku tidak menyangka kamu akan kembali sendiri. Lin Bai tersenyum dan berkata, aku memang bertemu banyak masalah di jalan, bahkan. Aku juga bertemu dengan seorang pembunuh dari organisasi pembunuh nomor 1 di benua timur. Pria tak berwajah. Kata Lan Ling terkejut. Lin Bai sedikit mengangguk. Lan Ling berkata, pembunuh manusia tak berwajah memiliki metode yang kejam dan kultivasi yang sangat kuat. Bagaimana Anda bisa melarikan diri? Lin Bai tersenyum dan berkata, saya tidak melarikan diri. Lan Ling mengerutkan kening dan menatap Lin Bai. Lin Bai berkata dengan aneh, dengan paman Fu Qingxuang di sini, mengapa saya harus melarikan diri? Lan Ling tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, hahaha, ternyata kamu kembali dengan Fu Qingxuang, benar, dengan Fu Qingxuang di sini, ini hanya masalah waktu. Pembunuh Fastman bukan tandingannya. Kamu kembali, di mana Fu Qingxuang? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pergi, dan aku bertanya padanya apa dia melakukannya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lan Ling berkata dengan ekspresi muram. Dia ada urusan. Lin Bai berkata, ya, dia mengatakan hal yang sama ketika dia pergi. Kata Lan Ling, oke, kamu turun dan istirahat. Saya akan mengurus masalah di Akademi Dongzu. Saya akan memberitahu Anda. Lin Bai berdiri, mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan segera meninggalkan klan Lan. Kembali ke Pulau Yanglong lagi, Lin Bai mengasingkan diri. Kunsu, keluarga Li. Li Zengyi sedang duduk di aula yang gelap. Pada saat ini, seorang pria yang memancarkan niat pedang yang mengerikan dan niat membunuh dingin yang tak terbatas masuk ke aula. Li Zengyi duduk di kursi yang tinggi dan memandang pria yang mendekat dengan mata dingin, ekspresinya suram. Ketika pria itu berjalan ke arah Li Zengyi, dia melihat wajahnya dengan jelas. Orang ini jelas adalah Fu Qingxuang. Apakah kamu gila? Fu Qingxuang membuka mulutnya dan meraung. Begitu dia membuka mulutnya, pedang yang menempel di tubuhnya meledak. Di aula yang dingin, sepertinya ada pedang tajam tak berujung yang ditujukan ke Li Zengyi. Li Zengyi memelototi Fu Qingxuang dan meraung, apa yang bisa saya lakukan? Dia membunuh lebih dari 20 tetua keluarga Li, dan bahkan tetua paviliun penatua mati di tangannya. Ini semua berkat jubah dewa darah kamu memberikannya. Li Zengyi berkata dengan dingin. Fu Qingxuang berkata dengan dingin, batalkan fatwa. Li Zengyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Fu Qingxuang berkata dengan dingin, Li Zengyi, apakah kamu begitu takut mati? Li Zeng menatap Fu Qingxuang dengan tajam, matanya sedingin es. Dingin. Fu Qingxuang melanjutkan, kata terakhir saya adalah membatalkan fatwa. Li Zengyi tetap diam dan mengabaikan Fu Qingxuang. Fu Qingxuang berkata tanpa daya, Li Zengyi, demi saudara-saudara kita, cabut fatwa itu. Ini peringatan terakhir saya. Li Zengyi berkata, ketika saya memutuskan untuk mengkhianati saudara Lin Duo, persaudaraan kita tidak sama. Apakah mereka semuanya rusak? Ketika Fu Qingxuang mendengar kata-kata ini, hatinya sakit, dan niat membunuh melonjak di wajahnya. Dia mengeluarkan pedang tajam di tangannya dan berkata dengan dingin, kalau begitu sepertinya satu-satunya cara adalah membiarkan aku mengalahkanmu. Biarkan Anda membatalkan fatwa. Li Zengyi mencibir, setelah bertahun-tahun,
saya juga ingin melihat seberapa besar peningkatan ilmu pedang Anda. Kedua orang itu acuh tak acuh dan bermusuhan satu sama lain di aula, dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Wajah. Artinya. Bab 2577, Budidaya Tubuh Iblis. Lin Bai kembali ke Pulau Yanglong dan melihat Husiner duduk di tebing dari kejauhan, dengan sepasang kaki giok halus dan lembut tergantung di udara di atas tebing, berayun maju mundur. Dan rok kasa yang dia kenakan terbelah hingga pahanya, memungkinkan Lin Bai melihat kaki indahnya dengan begitu jelas dari kejauhan. Dia sepertinya sangat menyukai tempat itu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, mengabaikan Husiner, dan berjalan langsung ke kediaman dan ke ruang rahasia. Datanglah ke ruang rahasia dan tutup pintunya rapat-rapat. Lin Bai duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai menenangkan energi spiritual yang melayang di tubuhnya. 1 jam kemudian, nafas dan kekuatan spiritual Lin Bai kembali stabil. Pada saat ini, Lin Bai membuka matanya dan berkata sedikit, saya telah memutuskan untuk membunuh benih iblis. Setelah meninggalkan Kunsu, saya banyak memikirkannya dan akhirnya memikirkan cara untuk membunuh benih iblis. Saat dia berbicara, Lin Bai mengeluarkan gulungan perkamen dari tas penyimpanannya. Gulungan kulit domba ini diperoleh Lin Bai dari suku Heishan di Kunsu, dan tertulis 3 Yuan Gui Yijue di atasnya. Melihat pertarungan 3 Yuan, Lin Bai berkata dengan dingin, iblis telah menyelamatkan saya dari api dan air berkali-kali, dan saya benar-benar enggan melepaskannya seperti ini. Mengapa kamu tidak memotong saja setan? Tetap diklon. Sedangkan untuk klon, saya akan dengan sepenuh hati berlatih, benih setan hati Tao, dan tidak lagi berlatih teknik Tao lainnya. Biarkan klon ini sepenuhnya menjadi tubuh iblis dari benih iblis. Dan tubuh iblis, kamu dapat menjaga bunga ajaib tetap mekar selamanya, bahkan jika tubuh iblis itu mati, itu tidak masalah. Mata Lin Bai berbinar. Melihat 3 Yuan kembali ke 1, di tangannya, Lin Bai berkata dengan serius. Menurut apa yang dikatakan dalam 3 Yuan Gui Jue, seorang pejuang dapat menggunakan 3 Yuan Gui Jue untuk memadatkan 3 klon. Ini sudah menjadi yang terhebat. Lin Bai berkata dengan ringan. Tepat pada waktunya, mari kita padatkan tubuh iblis terlebih dahulu. Lin Bai memandang 3 Yuan Gui Jue dan melihatnya dengan hati-hati. Jika Anda ingin mengolah klon, pertama-tama Anda harus menggunakan metode rahasia untuk memotong sepertiga daging dan tulang Anda, sepertiga jiwa Anda, dan sepertiga esensi Anda. Proses ini sangat menyakitkan. Banyak pejuang yang mempraktikkan 3 elemen Gui Jue tidak dapat bertahan sampai langkah terakhir. Setelah menyiapkan daging, darah, tulang, jiwa, dan esensi, Anda dapat memadatkan klon menggunakan metode rahasia. Lin Bai menjelaskan 3 elemen di detailnya setelah membaca metode latihan Gui Yijue berkali-kali, akhirnya saya mengambil keputusan. Setelah menutup perkamen, Lin Bai duduk bersila, meletakkan tangan di atas lutut, dan menahan napas dengan konsentrasi. Suatu hari kemudian, Lin Bai sudah siap. Segera, Lin Bai mulai menjalankan metode rahasia 3 Yuan Gui Yijue. Ada getaran keras di ruang rahasia Lin Bai, dan semua energi spiritual dalam jarak 100 mil dari Pulau Yanglong berkumpul menuju ruang rahasia Lin Bai. Duduk di tebing, Husiner sangat terkejut ketika dia merasakan aliran cepat kekuatan spiritual di sekelilingnya. Dia berbalik dan melihat ke ruang rahasia Lin Bai. Dia tahu bahwa semua kekuatan spiritual ini sedang menuju ke ruang rahasia Lin Bai. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang tak ada habisnya berkumpul di ruang rahasia Lin Bai. Lin Bai duduk bersila. Di atas kepala Lin Bai, kekuatan spiritual yang tak ada habisnya berkumpul dan berubah menjadi kabut yang bergelombang. Di dalam kabut, samar-samar terlihat sebilah pisau. Pisau di dalam kabut tampak samar dan seperti hantu. Tetapi ketajaman pisaunya sangat dingin. Penggal. Lin Bai tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, dengan ekspresi tekad dan kekejaman di matanya. Ketika Lin Bai berkata, potong, pisau di kabut di atas kepalanya sepertinya diangkat oleh seseorang, dan dia memukul tubuh Lin Bai dengan pisau yang mendominasi. Pisau ini melewati tubuh Lin Bai, tapi tidak menyebabkan luka apapun. Tapi saat pisaunya lewat, jeritan melengking keluar dari mulut Lin Bai. Ah! Jeritan melengking Lin Bai menghancurkan barisan pertahanan di ruang rahasia dan menyebar ke seluruh Pulau Naga Yang. Ketika Husiner di tebing mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Dia terbang, tiba di luar ruang rahasia Lin Bai, dan bertanya dengan suara dingin, Lin Bai, ada apa denganmu? Suara Lin Bai segera terdengar. Dari ruang rahasia, jangan masuk. Saya sedang berlatih. Lindungi saya dan saya tidak akan melihat siapapun. Husiner tercengang saat mendengar ini.
Di ruang rahasia, Lin Bai terbaring di tanah, berkeringat dingin, wajahnya pucat, dan dia sekarat, seolah-olah dia telah kehilangan separuh hidupnya. Ayo lagi. Dua pedang lagi. Pedang pertama memotong daging dan darah. Pedang kedua memotong jiwa. Memotong sepertiga jiwa lebih menyakitkan daripada daging dan darah. Mata Lin Bai berkilat dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, dalam kabut di atas kepalanya, pisaunya terangkat lagi dan jatuh ke arah kepala Lin Bai. Memukul kepala, seluruh tubuh Lin Bai mati rasa seketika. Rasa sakit yang hebat itu sepertinya merenggut nyawa Lin Bai. Kali ini, Lin Bai bahkan tidak berteriak, tetapi hampir pingsan karena rasa sakit yang mematikan. Satu pisau lagi, tunggu. Lin Bai mengertakkan gigi dan bertahan. Dia tidak boleh pingsan saat ini. Begitu dia pingsan, semua yang baru saja dia lakukan akan sia-sia. Pisau terakhir, intinya. Wajah Lin Bai berubah menjadi galak, dan pisau dikabut jatuh untuk ketiga kalinya. Untuk pertama kalinya, ia melewati tubuh Lin Bai dan memotong daging dan darahnya. Kedua kalinya, dia memukul kepala Lin Bai dan memotong jiwanya. Ketiga kalinya, dia memukul perut Lin Bai dan memotong esensinya. Ah! Jeritan melengking Lin Bai terdengar lagi. Hu Xiner, yang berada di depan pintu, mendengar teriakan Lin Bai lagi, dan seluruh tubuhnya ngeri, karena dia tahu bahwa Lin Bai pasti menderita sakit yang tak tertahankan, jika tidak, dia tidak akan berteriak seperti ini. Lin Bai, kamu baik-baik saja? Hu Xiner bergegas ke pintu dan bertanya dengan cemas. Di ruang rahasia, Lin Bai berkata dengan lemah, aku baik-baik saja, jangan masuk. Setelah ketiga pedang itu jatuh, Lin Bai merasakan tiga hal lagi di tubuhnya. Ketiga hal ini sangat familiar bagi Lin Bai. Daging dan tulang, jiwa, dan esensi. Sekarang ketiganya sudah siap, langkah selanjutnya adalah memadatkan klon. Sambil memadatkan klon, saya juga perlu memotong sekte iblis dan menggabungkannya ke dalam klon. Mata Lin Bai berkedip, dan dia menggunakan metode rahasia, 3 Yuan Gui Yijue, untuk memadatkan klon secara perlahan. Pada saat ini, Lin Bai juga menggunakan metode rahasia, iblis benih hati Tao, untuk mengeluarkan benih iblis dari tubuh dan menyuntikkannya ke dalam klon. Waktu berlalu hari demi hari. Hu Xiner berdiri di depan pintu, dengan gugup memperhatikan apa yang terjadi di ruang rahasia. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari, 15 hari. 15 hari telah berlalu, tetapi tidak ada pergerakan dari ruang rahasia Lin Bai, dan teriakan Lin Bai tidak lagi terdengar. Hu Xiner bertanya dengan cemas, Lin Bai, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Suara Lin Bai datang dari ruang rahasia. Jika Hu Xiner memasuki ruang rahasia saat ini, dia pasti akan terkejut. Karena saat ini, di ruang rahasia, ada 2 Lin Bai yang identik, duduk bersila. Salah satu dari mereka, Lin Bai, tampak pucat, seolah-olah dia telah kehilangan separuh hidupnya. Lin Bai yang lain memiliki wajah yang tajam. Jika dia menutup matanya tiba-tiba, dia bisa merasakan niat membunuh dan lingkaran di matanya. Pada saat ini, Lin Bai ini perlahan membuka matanya. Di mata kanannya, ada sekuntum bunga yang tidak akan pernah layu. Bunga ajaib itu membenci semua makhluk hidup. Bab 2578, Bangun Klon Lain. Di ruang rahasia, Lin Bai duduk bersila. Di seberang Lin Bai, ada seorang pria berbaju hitam. Penampilannya persis sama dengan Lin Bai, tetapi satu-satunya perbedaan adalah tidak ada pupil di mata kiri pria ini, melainkan bunga berwarna merah darah dan memikat. Di atas bunga He memiliki wajah yang tampak menangis tetapi tidak menangis, dan tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. Orang ini adalah tiruan yang dikembangkan Lin Bai menggunakan 3 Yuan Gui Jue. Biarkan bunga ajaib itu tidur, kata Lin Bai ringan. Segera, klon yang duduk di seberang Lin Bai tidak berkata apa-apa, menutup matanya, lalu membukanya lagi. Bunga ajaib di mata kanannya telah menghilang, dan pupilnya kembali normal. Saat bunga ajaib menghilang, aura pada klon juga berkurang banyak, dan tidak sekuat dan mendominasi seperti sebelumnya. Dengan pemikiran di benak Lin Bai, klon dan sosok aslinya berdiri dari tanah pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, klon tersebut mengambil langkah maju, dan tubuhnya berubah menjadi jejak asap dan bergabung ke dalam tubuh Lin Bai. Pada saat ini, kekuatan Lin Bai sepertinya telah meningkat pesat. Mari kita lihat kekuatan klon. Lin Bai membuka pintu ruang rahasia dan melihat Hu Xiner berdiri di depan pintu dengan ekspresi serius dan khawatir di wajahnya. Lin Bai, apa yang terjadi? Hu Xiner bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa. Meskipun Lin Bai tampak pucat, ada kegembiraan yang tak terlukiskan di wajahnya.
Sekarang Lin Bai tidak hanya mengolah tubuh iblis, tetapi juga memotong benih iblis bersama-sama, dan bersentuhan dengan kekhawatiran Lin Bai. Segera, Lin Bai mengabaikan Hu Xiner dan berjalan ke depan. Tubuhnya melompat dan jatuh ke udara Pulau Yanglong. Pada saat yang sama, klon itu keluar dari belakang Lin Bai dan mendatangi Lin Bai. Biarkan aku melihat kekuatan yang dimiliki klon itu sekarang. Lin Bai berkata dengan ringan. Klon tersebut berdiri di hadapan Lin Bai mengikuti pemikiran Lin Bai, klon tersebut meninju tubuh Lin Bai. Dalam sekejap, Aoki Divine Thunder di tubuh Lin Bai meledak, memblokir serangan pukulan ini. Sebuah pukulan menghantam Aoki Divine Thunder. Klon tersebut tidak hanya tidak melukai Lin Bai, tetapi juga terlempar mundur 100 meter. Klon yang dikembangkan melalui 3 Yuan Guyi Jue sebenarnya memiliki kekuatan alam Tianwu, yang sudah cukup bagus, kata Lin Bai ringan. Saya masih ingat ketika Lin Bai menggunakan janin roh langit dan bumi untuk membudidayakan klon di Miracle Ridge, klon tersebut tidak memiliki tingkat budidaya apapun. Lin Bai menempatkan klon tersebut di istana penciptaan dan mengolahnya sedikit demi sedikit. Mari kita lihat seperti apa kekuatan klon setelah bunga ajaib itu bangun, kata Lin Bai dengan tenang saat ini. Mata klon tersebut tertutup pada saat ini. Ketika dia membukanya lagi, bunga ajaib di mata kanannya terbangun. Pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba berkumpul di tubuh klon tersebut. Setelah bunga ajaib mekar, kekuatan klon telah meningkat secara signifikan. Pada saat ini, klon tersebut meninju Lin Bai. Saat menghantam Aoki Divine Thunder, terdengar suara gemuruh yang keras. Meskipun Lin Bai melukai Lin Bai, klon tersebut tidak terdorong mundur oleh serangan balik. Benar, sebelum bunga ajaib mekar, tingkat budidaya klon hampir setinggi alam Tianwu. Setelah bunga ajaib mekar, itu sebanding dengan puncak alam ramuan ilahi. Lin Bai berkata dengan ringan. Tubuh iblis telah dibudidayakan. Sekarang kita masih perlu meningkatkan tubuh iblis. Kata Lin Bai ringan. Dengan lambaian tangannya, tubuh iblis itu kembali ke tubuh Lin Bai. Lalu Lin Bai berjalan menuju ruang rahasia lagi. Ketika Lin Bai sedang berjalan menuju ruang rahasia, mata Lin Bai tiba-tiba berkedip, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. 3 Yuan Guyi Jue dapat mengolah 2 klon. Sekarang saya baru saja mengolah tubuh iblis, jadi mengapa melakukannya saya harus tinggal di sini? Kain Wall. Mengapa tidak terus berlatih? Mulut Lin Bai menunjukkan senyuman gembira. Ketika dia kembali ke ruang rahasia, Lin Bai melihat bahwa Hu Xiner belum pergi, jadi dia berkata, Hu Xiner, saya baik-baik saja. Saya akan terus mundur. Selama periode waktu ini, aku tidak akan menemui siapapun orangnya. Ingat, jangan lakukan itu juga. Jangan sampai ada yang menggangguku. Kata Lindbergh. Hu Xiner bertanya, apakah metode yang Anda praktikkan dalam pengasingan sangat menyakitkan? Lin Bai tersenyum sedikit dan mengangguk. Oke, saya mengerti. Hu Xiner mengangguk dan pergi. Lin Bai kembali ke ruang rahasia, duduk bersila, dan berkata dengan mata berbinar, keuntungan terbesar dari 3 Yuan Guyi Jue adalah dapat menciptakan keunikan klon. Misalnya, ketika itu datang ke tubuh iblis, saya akan membuat klon. Setelah beberapa penyesuaian, tubuh iblis akan paling cocok untuk berlatih, benih setan hati Tao. Kalau begitu sekarang, mengapa tidak menyempurnakan klon? Lagi pula, Guning, aku sudah terlalu lama menganggur. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Setelah menarik napas, meski wajahnya sedikit lelah, ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Ayo, lanjutkan. Lin Bai sekali lagi menggunakan metode rahasia, 3 Yuan Guyi Jue. Hu Xiner kembali ke tebing lagi, tetapi matanya melihat ke arah ruang rahasia Lin Bai secara sengaja atau tidak sengaja. Benar saja, 3 hari kemudian, teriakan melengking Lin Bai datang dari ruang rahasia Lin Bai. Hu Xiner terkejut dan melihat diam-diam, tetapi tidak mengganggu Lin Bai. 1 hari berlalu, dan teriakan Lin Bai terdengar lagi. Lalu di hari ketiga, Lin Bai berteriak. Kemudian keadaan menjadi sunyi. Waktu berlalu. Setengah bulan kemudian, Lin Bai keluar dari ruang rahasia dengan wajah pucat. Sesampainya di Pulau Yanglong, Lin Bai mendongak dan melihat malam mulai gelap. Hu Xiner masih duduk di tebing, dan di bawah sinar bulan, tubuhnya yang menawan menjadi semakin indah. Lin Bai berkata dengan ringan, saya harus keluar untuk sesuatu. Hu Xiner mengangguk sedikit. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia membuka lingkaran sihir Pulau Pemelihara Naga dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan Pulau Yanglong, Lin Bai terbang dengan kecepatan penuh selama beberapa waktu dan tiba di laut yang kosong dan tidak berpenghuni. Sosok Lin Bai bergoyang dan terbelah menjadi 2.
Klon yang muncul di sebelah Lin Bai saat ini lebih biasa dan seperti peri daripada tubuh iblis, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dewa. Ayo. Lin Bai melihat klon itu dan berkata dengan tenang di dalam hatinya. Seperti yang dipikirkan Lin Bai, klon di sebelahnya segera bertambah besar. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki di depan Lin Bai, berdiri tegak di atas laut. Lin Bai menatap raksasa setinggi 100 kaki di depannya dengan penuh semangat, dengan senyuman yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Guning, sudah lama tidak bertemu. Raksasa setinggi 100 kaki itu menatap Lin Bai, dengan senyuman di wajahnya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat, dan mulai sekarang, kamu akan tinggal di sana untuk berlatih. Kata Lin Bai ringan. Tubuh iblis itu bergoyang, berubah menjadi ukuran aslinya, dan bergabung ke dalam tubuh Lin Bai. Pada saat yang sama, Lin Bai terbang menjauh, dan arah yang dituju Lin Bai jelas adalah pulau teleportasi halaman selatan. Sesampainya di pulau teleportasi, Lin Bai membayar cairan spiritual, melangkah ke susunan teleportasi, dan langsung menuju pintu luar. Arah yang ingin dituju Lin Bai adalah menuju gerbang luar. Laut Danau Es. Bab 2579 Lan Yuxin dan Li Jis tiba. Saat malam tiba, Lin Bai meninggalkan halaman selatan gerbang dalam dan sampai ke Danau Es dan area laut di gerbang luar. Lautan Danau Es masih dikelilingi badai salju. Lin Bai terbang di sepanjang permukaan es dan segera menemukan pegunungan di atas lautan Danau Es. Berjalan ke lorong di dalam pegunungan, Lin Bai sampai di bawah lautan Danau Es. Pada saat ini, di depan Lin Bai, muncul sebuah raksasa pintu perunggu. Lin Bai berjalan mendekat dan pintu perunggu terbuka. Pada saat yang sama, klon Lin Bai keluar, berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki, dan berjalan ke pintu perunggu. Gerbang perunggu adalah tempat takdir benua timur terkunci. Mengolah saraf kuno membutuhkan sumber daya yang besar, dan tempat ini adalah tempat terbaik untuk mengembangkan saraf kuno. Yang terbaik bagi klon dewa raksasa untuk tinggal di sini untuk berlatih. Sedangkan untuk tubuh iblis, saya dapat mencari sumber daya budidaya lain untuk meningkatkan budidaya tubuh iblis. Lin Bai memandang klon raksasa yang berjalan ke pintu perunggu, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Segera, Lin Bai berdiri di depan pintu perunggu untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan pergi. Dia berkata dalam hati kepada klon raksasa di dalam pintu perunggu, saya harap ketika Anda keluar dari pintu perunggu, Anda dapat membantu saya selesaikan beberapa perselisihan yang sulit. Lin Bai meninggalkan lautan Danau Es. Kembali ke halaman selatan gerbang dalam. Saat kami kembali ke Pulau Yanglong lagi, hari sudah subuh. Lin Bai kembali ke ruang rahasia, duduk bersila, dan berkata dengan tenang, sekarang kita perlu mendapatkan sumber daya budidaya agar tubuh iblis tumbuh dalam waktu singkat. Setidaknya harus mencapai tingkat budidaya di atas alam kelahiran dan kematian. Sayang sekali letaknya terlalu jauh dari wilayah semua negara untuk menggunakan harta istana penciptaan dan istana warisan sekte iblis. Kalau tidak akan memalukan. Lin Bai berkata dengan ringan. Kalau begitu mari kita perbaiki beberapa ramuan dulu. Lin Bai mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanan, menyortir ramuan di dalam tas penyimpanan, dan mengeluarkan hampir semua ramuan. Lin Bai memilah ramuan itu satu persatu, dan kemudian melemparkan banyak ramuan itu ke dalam tungku alkimia. Saat berada di Kunsu, Lin Bai juga membunuh banyak prajurit dan mendapatkan beberapa tas penyimpanan. Masih banyak ramuan di tas penyimpanannya, dan sekarang Lin Bai mengeluarkannya dan memurnikannya. Tahun-tahun budidaya berlalu seperti ini. Lin Bai berada di Pulau Yanglong dan menikmati alkimia sepanjang hari. Dan setiap kali ramuan itu dimurnikan, semuanya diambil oleh tubuh iblis. Tingkat budidaya tubuh iblis juga terus meningkat seiring dengan terus meminum pil. Dalam waktu 3 bulan, Lin Bai memurnikan ramuan terakhir di tas penyimpanan menjadi pil dan memberikannya kepada tubuh iblis. Pada saat yang sama, tingkat budidaya tubuh iblis juga naik ke puncak alam Yin Sein. Di puncak alam Yin Sein, sekarang semua ramuan di tas penyimpananku yang dapat disuling menjadi ramuan pada dasarnya telah dimurnikan. Jika kamu masih ingin tubuh iblis meningkatkan budidayanya, maka kamu harus pergi. Aku mencari cara lain. Aku ingin tahu apakah alam rahasia telah dibuka baru-baru ini, memungkinkan tubuh iblis pergi ke alam rahasia untuk mencari beberapa peluang. Lin Bai berhenti memurnikan ramuan itu, menyingkirkan ramuan itu, dan berjalan keluar dari ruang rahasia lagi. Meninggalkan Pulau Yanglong, Lin Bai pergi ke Pulau Teleportasi Rahasia. Setelah beberapa penelitian, tidak ada tempat yang cocok untuk tingkat budidaya tubuh iblis saat ini. Lin Bai kecewa dan kembali ke Pulau Yanglong. Pada saat yang sama,
Ketika Lin Bai hendak kembali ke Pulau Yanglong, dua orang lainnya muncul di Pulau Yanglong. Lan Yuxin dan Li Jis tiba di luar Pulau Yanglong secara berdampingan. Lan Yuxin mengulurkan tangan dan menekan ke depan. Formasi di Pulau Yanglong membuka celah, dan Lan Yuxin serta Li Jis segera masuk. Li Jis berkata, kamu benar-benar mengendalikan formasi pertahanan Pulau Yanglong. Lan Yuxin berkata dengan ringan, formasi ini awalnya dibentuk oleh Lin Bai dan aku. Tentu saja aku tahu. Ayo pergi, ayahku. Dikatakan bahwa Lin Bai telah kembali ke Akademi Dongzu selama beberapa bulan, dan dia seharusnya berada di Pulau Yanglong sekarang. Lan Yuxin berjalan ke depan tanpa ekspresi. Pada saat ini, sebuah suara menawan bergema di telinga mereka, apakah Anda tamu atau musuh ketika Anda datang tanpa diundang? Bukankah Anda harus menyapa tuan rumah terlebih dahulu? Lan Yuxin mengerutkan kening. Ekspresi Li Jis melintas dan dia melihat sekeliling. Pada saat ini, mereka melihat seorang wanita menawan mengenakan gaun kasa terbuka berjalan dari hutan Pulau Yanglong dan muncul di depan mereka. Li Jis bingung dan memandang Lan Yuxin di sampingnya. Lan Yuxin memandang wanita itu dan bertanya dengan suara dingin, siapa kamu? Hu Xiner tersenyum dan berkata, kamu datang ke tempatku dan kamu benar-benar bertanya siapa aku. Setelah Lan Yuxin melihat Hu Xiner naik turun, dia berkata dengan dingin. Dia berkata, kami di sini untuk mencari Lin Bai, biarkan Lin Bai keluar. Hu Xiner menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Lin Bai telah meninggalkan Pulau Yanglong. Silakan tinggalkan tanda tanganmu dan pergi. Setelah Lin Bai kembali, aku pasti akan membiarkan dia datang kepadamu. Lan Yuxin berkata dengan dingin, kamu ingin aku meninggalkan kartu nama dan pergi. Saat dia berbicara, mata Lan Yuxin bersinar dengan warna biru sedingin es, dan orang-orang di sekitarnya ruang tampaknya bergerak pada saat ini, dan waktu seolah berhenti di mata Lan Yuxin. Hu Xiner memandang Lan Yuxin dengan dingin seolah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Saya sudah hampir setahun tidak bertemu Lan Yuxin dan Li Jis. Kultivasi kedua orang ini telah menembus tingkat ketiga kematian dan kesulitan, dan kultivasi mereka juga sangat tidak dapat diprediksi. Hu Xiner dan Lan Yuxin sedang berperang satu sama lain, dan mereka memiliki niat yang kuat untuk bersaing. Pada saat ini, seseorang terbang dari luar Pulau Yanglong dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Lan Yuxin dan Li Jis mendengar suara itu, menoleh ke belakang, dan melihat Lin Bai melaju ke arah mereka. Ketika Hu Xiner melihat Lin Bai kembali, dia juga membuang auranya dan berhenti memperhatikan Lan Yuxin. Lin Bai melirik ke arah Hu Xiner, lalu ke Lan Yuxin, dan berkata sambil tersenyum, ternyata itu adalah kakak perempuan Lan Yuxin dan putra semi suci Li Jis. Mereka sudah hampir lama tidak bertemu satu sama lain tahun. Kalian berdua baik-baik saja. Lin Bai kata sambil tersenyum. Lan Yuxin berkata, tentu saja kami tidak senyaman Anda. Kami berlarian ke sana kemari dan kami sangat lelah. Tidak seperti Anda. Pulau pembangkit naga Anda memiliki pemandangan yang sangat indah dan begitu banyak keindahan. Lan Yuxin kata dia berkata dengan marah. Li Jis menatap Lan Yuxin dengan heran, dia belum pernah melihat Lan Yuxin berbicara seperti ini. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening, memandang Hu Xiner dan bertanya, apa yang terjadi? Hu Xiner mengangkat bahu dan berkata, bagaimana saya tahu? Mereka berdua tiba-tiba datang ke Pulau Yanglong, jadi saya keluar untuk bertanya beberapa pertanyaan, dan itu saja. Itu saja. Bagaimana saya tahu mengapa bibi ini memiliki temperamen yang begitu besar? Hu Xiner memandang Lan Yuxin dan mengerutkan bibirnya. Lan Yuxin berkata dengan ekspresi yang lebih dingin, menurutmu siapa yang memiliki temperamen yang besar? Hu Xiner berkata dengan dingin, apakah ada orang kedua di sini yang kehilangan kesabaran? Lan Yuxin berkata dengan dingin, ingin bertarung. Mata Hu Xiner juga menjadi dingin. Lin Bai berkata dengan marah, oke, berhenti berdebat, pasti ada kesalahpahaman. Bab 2580, Kekacauan di Dongzu. Lin Bai memandang Lan Yuxin dan berkata, Lan Yuxin, nama gadis ini adalah Hu Xiner. Dia adalah gadis yang diasuh oleh salah satu pamanku. Karena pamanku ada yang harus dilakukan sekarang, dia mempercayakanku untuk mengurusnya. Dia, Hu Xiner, ini adalah Lan Yuxin, anak kuasi suci dari Akademi Selatan Akademi Dongzu. Dia juga murid langsung dari klan Lan. Ini adalah Li Jis, anak kuasi suci dari Akademi Selatan. Hu Xiner berkata sambil tersenyum, ternyata dia adalah putra kuasi suci dari klan Lan. Lin Bai melirik ke arah Hu Xiner, tetap diam, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Lin Bai berkata, kalian berdua datang kepadaku untuk sesuatu, kan? Ayo masuk dan ngobrol pelan-pelan.
Segera, Lin Bai membawa Li Jis dan Lan Yuxin ke istana. Setelah mendengar penjelasan Lin Bai, warna kulit Lan Yuxin sedikit membaik. Di aula utama, mereka bertiga duduk, dan Lin Bai bertanya, kalian berdua datang bersama, pastinya bukan karena pemandangan di Pulau Yanglong saya, kan? Li Jis berkata, jika Anda ingin melihat pemandangan, kampus selatan sangat besar, di mana itu? Kami benar-benar ingin menanyakan sesuatu padamu kali ini. Lin Bai berkata, katakan padaku. Li Jis memandang Lan Yuxin dan memberi isyarat padanya untuk memberitahunya. Lan Yuxin tampak kedinginan dan menarik napas dalam-dalam dan berkata, sesuatu yang besar telah terjadi. Lin Bai bertanya, apakah ada sesuatu di Dongzu? Lan Yuxin mengangguk dan berkata, itu benar. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah apakah dari 10 dinasti besar di Dongzu, hanya dinasti Li, dinasti Wanshu, dan dinasti penyihir agung yang dihancurkan oleh Sekte Iblis? Lan Yuxin berkata, tidak. Lin Bai sedikit bingung dan tertegun. Melihat Lan Yuxin, dia berkata, karena Sekte Iblis belum bergerak, mengapa sesuatu yang besar terjadi lagi? Lan Yuxin berkata, dinasti Li, dinasti Wanshu, dan dinasti penyihir agung tidak diserang oleh Sekte Iblis, tapi tempat lain diserang. Lin Bai memandang Lan Yuxin dan mengerutkan kening. Li Jis berkata dengan dingin, sebelumnya, 7 dinasti dihancurkan satu demi satu. Kami di Akademi Dongzu merasa bahwa target berikutnya dari Sekte Iblis adalah 3 dinasti yang tersisa. Pasukan atau murid sekte luar dan murid sekte dalam bersama-sama dikirim ke 3 dinasti, berniat bertarung sampai mati dengan Sekte Iblis. Tapi kami tidak pernah menyangka bahwa kali ini Sekte Iblis mengubah tujuan mereka, dan mereka tidak lagi mengambil tindakan melawan dinasti ke-10. Tapi, ketika Li Jis mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Lin Bai bertanya, siapa yang ditindak oleh Sekte Iblis? Lan Yuxin berkata, 9 alam. Mata Lin Bai berkilat dan dia berkata dengan terkejut, apakah mereka mengambil tindakan terhadap 9 alam? Lan Yuxin mengangguk dan berkata, benar, di antara 9 wilayah utama, wilayah Dongshan, wilayah Pedang, wilayah Tianbei, wilayah Danding, wilayah Shenlong, dan wilayah Fengge diserang secara berturut-turut. Banyak orang kuat di 9 wilayah utama menyerah pada iblis. Di bawah sekte tersebut kekuatan cabul. Sekarang di antara 9 alam, hanya wilayah Jianghai, wilayah Pedang, dan wilayah jiwa patah yang ada. Kata Lan Yuxin. Lin Bai mengerutkan kening saat mendengar ini. Di antara 10 dinasti, 7 dinasti jatuh. Di antara 9 alam, 6 alam hancur. Lin Bai berkata pada dirinya sendiri, apa yang ingin dilakukan Sekte Iblis. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, Li Jis berkata, Lin Bai, tidak peduli apa yang ingin dilakukan Sekte Iblis sekarang, dia sudah memiliki cukup banyak orang dan sumber daya yang kuat. Sekarang situasi Sekte Iblis di Dongzu telah selesai. Dengan berdirinya 7 dinasti, orang-orang kuat dari 6 wilayah utama telah berkumpul di Sekte Iblis. Tahukah Anda bahwa kekuatan ini cukup untuk goyang Dongzu? Mungkin ini akan menjadi malapetaka bagi Dongzu. Li Jis berkata dengan dingin. Lin Bai berkata, tentu saja aku tahu. Lalu apa yang ingin kalian berdua lakukan ketika kalian datang kepadaku sekarang? Lan Yuxin berkata, sekarang, kecuali Akademi Dongzu, hampir semua yang ada di Dongzu telah menjadi reruntuhan, dan semua wilayah berada dalam kekacauan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Dongzu berada dalam kekacauan. Jika kita ingin menghentikan kekacauan ini, kita harus berurusan dengan Sekte Iblis. Sekarang 9 anggota pengadilan ilahi ketertiban para tetua masih memikirkan tentang tindakan pencegahan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, memikirkan tindakan balasan. Sekarang Sekte Iblis tidak menentu. Di benua timur yang besar, mereka terus-menerus berkumpul pada yang kuat. Tidak ada di antara kalian yang tahu apa yang akan dilakukan Sekte Iblis. Wilayah atau dinasti mana yang harus kita pertimbangkan sebagai target selanjutnya? Bagaimana kita bisa menghadapi Sekte Iblis? Lan Yuxin berkata, ini juga sesuatu yang membuat Akademi Dongzu sangat cemas. Kami di sini hari ini karena kami ada di sini. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa saat fajar besok, semua putra semi suci di Akademi Dongzu akan pergi ke pengadilan ketertiban ilahi. Dikatakan bahwa pengadilan ketertiban ilahi memiliki sesuatu untuk diumumkan. Besok subuh, kata Lin Bai. Lan Yuxin mengangguk. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke, besok fajar, saya akan pergi tepat waktu. Li Jis berkata, Lin Bai, kita tidak hanya akan pergi, tetapi saat fajar besok, semua murid dalam dan murid luar dari seluruh Akademi Dongzu akan pergi ke sana tepat waktu. Murid, bahkan murid terdaftar, akan mendengar suara pengadilan ketertiban ilahi.
Besok, saya khawatir pola masa depan Dongsu akan diputuskan. Li Jis berkata dengan ekspresi serius. Lin Bai melihat ekspresi serius antara Lan Yuxin dan Li Jis, jadi dia mengangguk diam-diam dan berkata, saya mengerti. Kemudian, mereka bertiga duduk bersama dan mengobrol lama sebelum mereka pergi. Setelah Lan Yuxin dan Li Jis pergi, Lin Bai berdiri di Pulau Yanglong, mengamati perubahan di langit dan menyaksikan angin di Pulau Yanglong menjadi semakin kencang. Ekspresi Lin Bai menjadi sangat serius. Hu Xiner mendatangi Lin Bai saat ini dan berkata dengan tenang, sejak mereka datang, wajahmu jelek. Apakah karena kamu tidak suka melihat mereka? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan bahwa kamu tidak suka melihatnya. Saya tidak memperhatikan mereka, tetapi saya tidak menyukai berita yang mereka bawa. Hu Xiner bertanya, berita apa? Lin Bai berkata, berita tentang kekacauan di Dongzu. Hu Xiner mengerutkan kening dan menatap Lin Bai. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, sejak saya kembali ke Akademi Dongzu, saya mengasingkan diri dan jarang bertanya tentang dunia luar. Saya tidak tahu bahwa hanya dalam 4 bulan, Dongzu telah menjadi berantakan. Seperti ini. Hu Xiner ragu-ragu dan berkata, bahkan jika ada kekacauan di Dongzu, ini bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan. Anda sangat memperhatikan masalah ini, saya selalu merasa Anda punya ide lain. Lin Bai terkekeh. Saya putra suci Akademi Dongzu, jadi tentu saja aku harus memperhatikan hal-hal ini. Hu Xiner tidak melanjutkan. Pada saat ini, Lin Bai berkata dengan tenang di dalam hatinya, Tuan leluhur iblis mempercayakan sekte iblis kepadaku, dan aku tidak ingin melihat sekte iblis menjadi penjahat di Dongzu. Pemimpin sekte iblis ini, menyamar sebagai iblis nama sekte, tidak. Hu Sufei, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Wajah Lin Bai menjadi sangat dingin. Lin Bai adalah pemimpin sekte iblis, kecuali Lin Bai, prajurit lain dari sekte iblis semuanya berpura-pura. Jelas sekali, pemimpin sekte iblis di Dongzu saat ini jelas menggunakan nama sekte iblis, dan itu tidak masuk akal.